Mulane dunia niku nek kapan dizakati iku mesti berkah, wonge mesti tambah ayu, tambah tentrem, gak ono masalah. Dan ini mafhum mukhalafah berarti misalnya orang Islam sing wis kewajiban ngetokno zakat kok gak gelem bayar zakat, mesti dunyane niku ora berkah. Mesti dunyane niku bakal nggawa malapetaka. Mesti uripe ora ayo, mesti kan itu. Nah, mesti. Sampeyan bisa buktikan banyak sekali wong Islam sing koyo ngono akhire uripe ora tenang. Nah, itu mulane zakat niku iso diartine loro. Siji artine bisa berkembang, nomor loro napa suci. Sama halnya ayat yang lain mengatakan qad aflaha man zakkaha. Itu berdua zakat dari zakat. Itu artinya apa? Suci, membersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa tersebut. Nah, gitu. Jadi maksudnya membersihkan jiwa dari kemaksiatan dan kesyirikan. Itu sebagian mufassir mentafsiri seperti itu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan jiwa-jiwa tersebut. Jadi wong sing beruntung niku wong sing gelem ngresiki jiwane. Diresiki sangka apa? Sangka kemaksiatan, sangka kesyirikan. Artinya apa? Menjaga diri kita dari kemaksiatan dan kesyirikan. Kalau menurut Imam Zamakhsyari, yang dimaksud qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Yang dimaksud adalah membersihkan jiwanya dari kemaksiatan, artinya itu dengan melakukan ketakwaan. Nah, jadi wong sing takwa niku berarti wong sing bersihno jiwane. Kucara Imam Zamakhsyari. Lalu apa iku takwa? Nah, definisi takwa menurut para ulama kita imtisalul ma'murat wastinabul manhiyat. Takwa niku angel kan. Nah, sing dadi angel apa? Iki delok sampai perhatikan deh takrifnya itu, definisinya itu imtisalul ma'murat wastinabul manhiyat. Imtisalul ma'murat, melaksanakan atau mengerjakan semua perintah Allah. Semua ini kasih dari nabut. Wastinabul manhiyat, menjauhi semua larangan Allah. Semua ini sudah dino ampun. Perintah Allah itu tidak sekedar sholat, poso, zakat, haji, itu gampang. Perintah itu Allah bilang-bilang. Ono perintah dikon apik karo wong tua. Ono perintah ora kena nyenggrang wong tua. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Nek karo wong tua loro mau aja nyenggrang, ngomong sing apik. Wa qullahuma qawlan karima. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Kowe nek ning ngarepe wong tua mau kudune sing sopan santun. Nah, iku apa perintah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah dikon apik karo tangga. Perintah Gusti Allah nek kudune nek karo kanca sing apik. Oh, perintah Gusti Allah pirang-pirang. Makanya berat takwa Allah niku. Larangan Gusti Allah nek sekedar aja mateni, aja ngombe khamr, aja zina, aja maling. Nah, iku cek gampang. Larangan Gusti Allah nek apa? Ora kena sombong. Ora kena ujub, bangga diri. Ora kena riya, pamer. Ora kena apa nek? Ora kena mengeluh. Mengeluh karena keadaan. Piye iku larangan kabeh iku. Nggih. Makanya takwa Allah itu angel. Makanya para sahabat ketika menerima dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Komentari para sahabat, ya Rasulullah, sinten sing saged takwa sing tenanan? Sinten sing saged itu nawon jenengan sarasan kan Nabi. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Gusti Allah, takwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sak tenan-tenane takwa Allah. Ojo doa. Berat niku Kak. Berat sekali.
Akhire turun dawuh Gusti Allah, fattaqullaha mastata'tum. Kowe sing takwa ning Gusti Allah sak mampumu. Nah, itu seneng asal. Nah, ini padha Quran itu. Makanya menurut komentarnya para ulama, ayat yang pertama tadi yang tak wajar itu mau dinasakh dengan ayat yang kedua. Artinya dinasakh itu ayat yang pertama sudah tidak dipakai lagi. Artinya yang dipakai sekali sekarang adalah perintah Allah untuk bertakwa Allah semampu kita. Orang sak geleme kita lho ya, semampu kita, sekuat tenaga kita. Orang sak geleme, aku takwa Allah sak geleme, sak kobere. Soale piye? Takwa Allah sak geleme kalau sak kobere. Contoh sholat misalnya lagi, sholat itu sak kobere kalau sak geleme utawa sak elinge. Nek eling ya sholat, nek ora ya ora. Nek kober sholat, nek ora ya ora. Sing dipentingno mbok gawe ini. Iku jenenge takwa Allah sing cap model sak geleme. Mulane sedhi wae deh, Qur'ane niku fattaqullaha mastata'tum. Sak mampumu berarti apa? Sekuat tenaga. Sekuat tenaga semaksimal mungkin. Nah, itu sing aneh. Lha kuwi cara Imam Zamakhsyari, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Dengan apa? Bittaqwallah. Dengan cara taqwallah. Itu menurut Imam Zamakhsyari. Kalau menurut Imam Baydawi beda lagi. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Yang dimaksud dengan apa? Bil ilmi wal amal. Caranya dengan apa? Dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, ini kalau cocok cara Imam Baydawi. Sepenting nekani masih salim terus. Dari itu untuk ilmu dilakoni. Itu akan beruntung kita. Jadi apa cara Imam Baydawi wong sing beruntung niku wong sing sregep ngaji terus gelem ngamal ilmu. Kalau itu qad aflaha man zakkaha ai bil ilmi wal amal. Nah, itu kula cocok. Penting ngaji terus, belajar terus diamal. Nah, ini cara dialek Imam Zamakhsyari itu abot taqwallah imtisalul ma'murat wastinabul manhiyat. Nah, itu sebutan tentang masalah pengertian bahasa daripada zakat. Kemudian kita masuk ke muqaddimahnya kitab Ihya yang judulnya Kitab Asrarul Zakat, kitab tentang seputar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bismillah seperti biasa ini sudah menjadi tradisinya para ulama. Setiap kali mengawali tulisan mereka pasti diawali dengan bismillah. Orang kaya penulis zaman saiki itu biasanya lari ngawiti bismillah. Aku pernah negur salah satu konco sing seneng nulis orang dikawiti bismillah, tak tegur. Nah, pengen bukumu berkah, pengen bukumu berkah apa bestseller. Nggak cukup bestseller, ra usah bismillah, kadang iso bestseller. Tapi nek berkah, urung mesti. Apa kadang orang bestseller. Nah, tapi berkah. Mulai nek iso tewali bismillah. Ya wis tak cetakan kedua atau ini bismillah. Terus dicetak. Niru ulama. Lah kenapa kok iso bismillah itu penting? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap sesuatu yang baik menurut syarak yang tidak diawali dengan membaca basmalah maka akan sedikit barokahnya. Berkah itu apa? Ziyadatul khairi wasa'adah, tambahnya kebaikan dan iso dadekno bejo beruntung dunia akhirat. Makanya Al-Ghazali juga mengamalkan hadis tersebut. Nah, kitabnya diawali Bismillahirrahmanirrahim. Mulane awake dhewe iku nek apa-apa iku aja lali maca bismillah. Nggih. Dan ana bedane karo wong Islam karo wong kafir. Apa-apa aja lali. Sampe kadang lali, eling biasanya pas wayah mangan karo wong beda ya. Mak motor lali bismillah. Nganggo klambi bismillah to. Nganggo celana, nganggo sarung. Iki sing sederhana mawon. Lali ya. Lali. Pomet terus apa maneh nyekel tab ape Facebookan bismillah to. Wah. Alhamdulillah. Hah? Bismillah kudune.
yang bertambah berkah. Jadi setiap aktivitas kita apapun itu ya, selama itu baik menurut syarak, maka awalilah dengan bismillah. Alhamdulillahilladzi as'ada wa ashqa. Segala puji bagi Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim kita terjemahkan ya, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha Ar-Rahman itu artinya yang maha memberi nikmat yang agung. Ar-Rahim maha pemberi nikmat yang lembut atau kecil. Nah, itu biasanya para kiai kita menerjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim seperti itu. Atau kadang yang terjemah Quran itu biasanya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ngoten nggih saged mawon. Alhamdulillahilladzi as'ada wa ashqa. Segala puji bagi Allah alladzi as'ada, yaitu zat yang menjadikan seseorang itu menjadi beruntung, sehingga beruntung. Wa ashqa, zat yang menjadikan seseorang celaka, ciloko. Jadi Gusti Allah kan sing gawe wong beruntung, gawe ciloko, itu Gusti Allah. Mulane sampean termasuk aku juga kudune eling terus sing gawe wong iku bejo ciloko, iku Gusti Allah. Bejo ciloko urusane Gusti Allah, hak prerogatif Allah. Mulane dadi wong Islam, dadi wong kafir, iku boten pilihan kita. Itu semua adalah ketentuan Allah. Makanya kita sudah ditakdirkan Allah sebagai orang Islam, orang mukmin. Sikap apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya harus bersyukur. Nyukuri wis diwai Gusti Allah dadi wong Islam. Ini as'ada. Nah, nanti wong Islam niku wong sing bejo, nek kapan mati nih juga iman. Nah, mulane nek sampeyan ditakoni iki cara akidah wong ahli sunnah wal jamaah. Sapa iku wong sing bejo? Sampeyan jawab, wong sing mati ning nggawa iman. Jadi wong bejo iku wong sing mati ning nggawa iman. Ora wong bejo iku wong sing minum tolakane. Apa bidang 7 dan tolakane. Bidang 7 ya. Orang bejo minum bidang 7. Wong bejo nek cara ahli sunnah wal jamaah wong sing mati ning nggawa iman. Wa in sabaqahu kufran, meskipun sebelumnya itu termasuk orang yang kafir, melakukan kekufuran. Wong sing cilaka yaiku wong sing matine ora gawa iman. Wa in sabaqahu iman, meskipun sebelumnya menjadi orang yang beriman. Nah itu. Makanya awake dhewe niki hanya bisa napa berupaya tok kan. Karena sing nekdirno Gusti Allah bejo cilaka niku namung Gusti Allah. Akhir hayat kita. Ya mulane ini waktu. Mulane sampai dikon biasa no zikir. Allah sing pikirane cara tarekah sadiriyah bar subuh karo bar maghrib dikon maca istighfar ping 100. Lah kemudian salat ping 100, la ilaha illallah ping 100. Dibiasano ngoten terus. Tujuannya apa? Biar lesan ini biasa membaca zikir. Tujuannya apa lagi? Ketika kita dicabut nyawa kita, lesan ini bisa mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kita mati dalam keadaan beriman dan jadi wong sing beruntung, wong sing bejo. Alladzi as'ada wa ashqa. Wa amata wa ahya. Allah itu yang mematikan dan menghidupkan. Sing mati Gusti Allah, sing urip ya Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi mati uripku kabeh iku ke Gusti Allah, karena sing Gusti Allah. Lane nek kita eling ngoten niku nek kapan tok musibah, mbah orang tua kita, mbah saudara-saudara kita sing nembe kena musibah, mbah diparingi mati atau mungkin kena musibah kecelakaan, kita tenang. Boten kok Rasulullah, boten grantes, boten muring-muring kali Gusti Allah. Dan terkadang nek sing boten paham ngeten, alladzi amata wa ahya. Gusti Allah sing mati, sing urip. Kadang yo grantes. Ya Allah Gusti. Kene pun wis wong dadi wong susah.
ijih kena coba kecelakaan ini jadi susah. Gratis-gratis kali Gusti Allah. Nah, niku sing keliru. Jadi nek alladzi amata wa ahya. Lah iki pun diwarai kali Kanjeng Nabi nalikane badhe turu, sampe nek rangi turu kudu ngono kan. Rangi turu kan donga ora? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu mengingatkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Zat yang telah alladzi ahyana ba'dam alladzi ahyana, Zat yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami dimatikan, itu nopo digawe turu. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah semua akan dikumpulkan. Niku ngeling orang awake dhewe, pada eling terus nek mati urip iku napa? Milih Gusti Allah. Mati urip iku murni sing paling Gusti Allah. Sehingga kita tidak ada perasaan kepiye-kepiye. Pokoke diki urip yo seneng, diki mati yo seneng. Nah, nggih. Niku wa amata wa ahya. Kemudian wa adhaka wa abka. Wa adhaka wa abka. Allah itu yang menjadikan ketawa dan menangis. Oh, itu seneng yo Gusti Allah sing gawe. Dike nangis kalau karena diputus karo pacar. Yo sing gawe Gusti Allah. Jadi ora usah terlalu galau, ora usah ana unen-unen aku urung iso move on kok. Oh. Iku wong sing ora ngerti Gusti Allah sing adhaka wa abka. Jadi sing gawe guyu kita ya Gusti Allah, sing nangis Gusti Allah. Mulane gak usah kesuwen nangis e. Nggih. Gak usah galone kesuwen. Ora usah ana tembung aku urung iso move on. Iku kaya mesti arti Gusti Allah sing gawe guyu gawe susah iki. Nek wong sing imane kuat gak bakal kaya ngono. Nggih, anane wong susah, wong napa galau itu sebabnya apa? Imannya lemah. Imannya lemah. Tapi jape nek mengeluhir Gusti Allah. Sing elek niku nek mengeluhir padha-padha manungsa, karena padha-padha apese ya. Kemudian wa aujada wa afna. Allah itu yang mewujudkan, yang mengadakan kita itu Allah. Wa afna yang melebur atau yang merusak kita atau yang menghilangkan kita adalah Gusti Allah. Ya, jadi awake dhewe ono iki sebab Gusti Allah. Besok bakal mati ya Gusti Allah. Wa afqara wa aghna. Allah itu yang menjadikan fakir, menjadikan napa niku orang itu butuh, wa aghna, dan menjadikan orang kaya tidak butuh. Jadi dipikir kekurangan butuh terus itu sing Gusti Allah. Boleh kerjaan angel, orang didit ya terus. Orang didit ono sing model duwe sugih, boleh dit gampang. Income-nya ratusan juta per bulan. Sampai boleh gajian standar UMR kudus kangelan. Ono sing ngono. Kabeh sapa sing gawe Gusti Allah. Gitu. Jadi nek eling ngene iku akhire tenang ati kan. Wa afqara wa aghna. Gusti Allah sing pikir, sing gawe juga. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Jadi terserah Gusti Allah mawon, nggih. Wa adarra wa aqna. Allah itu yang maha memberi. Oh, adarra itu artinya maha menolak. Wa aqna maha memberi, atau ya wa aqna maha memberi. Jadi Allah itu maha menolak juga maha memberi. Artinya ketika Allah sudah memberi, maka tidak ada satupun orang yang bisa menolak. Ketika Allah sudah menolak, maka satupun orang tidak akan yang bisa memberi. Ya, gitu. Jadi keyakinan ngoten akhirnya boten galau kan. Dodolan niku akhirnya boten srek kalih tanggane. Karena Gusti Allah wis ngwahi rezeki, ora ana wong sing iso ngalang-alangi rezeki itu. Tapi nek Gusti Allah ngalang-alangi ora bakal ngwahi rezeki, ora ana wong sing bakal iso ngwahi rezeki wong iku mau. Nggih. Kuwi keyakinan sing kudu diterapno tenanan kan. Jadi Gusti Allah niku al-darra wa aqna. Ketika sudah menolak, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberi. Ketika Allah sudah aqna memberi, satupun orang tidak akan bisa menolak. Nah, gitu. Alladzi khalaqal hayawana min nutfatin tumna. Allah itu yang menjadikan, yang menciptakan hayawan. Yang dimaksud hayawan itu di sini adalah manusia.
dan hewan binatang. Hayawan itu bahasa Arab. Menurut orang Arab, hayawan itu ada dua. Hewan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan hayawanun natiq, hewan yang bisa bercakap-cakap, hewan yang bisa ngomong. Sapa niku manusa. Nomor loro hayawanun ghairu natiq, hewan yang tidak bisa berbicara, yaitu binatang. Baik itu manusia maupun binatang, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari min nutfatin tumna, dari nutfah yang keluarnya muncrat-muncrat. Iku napa? Mani. Nek cara Jawa nih, pejo. Pejo kasar apa halus ya? Lha memang ngoten, Gusti Allah boten isin. Jadi alladzi khalaqal hayawana min nutfatin tumna. Allah menciptakan hayawan, manusia, binatang, min nutfatin tumna, dari nutfah, dari sperma, dari air mani yang tumna, yang keluarnya muncrat. Mulane nek pengen dadi kowe nek besok dibojo kan, pengen cepet dadi kudune sentakane banget. Nah, iki nek cara kita gak memahami saka Dewi Al-Ghazali iki petikan saka dari Gusti Allah. Napa niku? Petikan saka Al-Qur'an. Napa? Idza tumna niku iki dari Gusti Allah ing Quran. Jadi Allah gawe makhluk niku saka nutfah, min nutfatin idza tumna. Jadi Gusti Allah min nutfatin idza tumna. Jadi nutfah yang keluarnya muncrat-muncrat. Nah, mulane nanti saka dipahami dawuh Gusti Allah niki lan dawuh Al-Ghazali, biasane wong berhubungan intim li iso dadi anak niku nek kapan sentakan spermane niku banter. Nek iri-iri tok ora dadi kan. Nah, ini ngono. Karena apa? Min nutfatin tumna. Tapi sarane iso banter piye? Iku sampean pikir dhewe besok. Bawa latihan dhisik. Jadi alladzi khalaqal hayawana min nutfatin tumna. Jadi nutfah yang tumna, muncrat-muncrat. Iku sapa sing gawe Gusti Allah. Summa tafarrada 'anil khalqi bi wasfil ghina. Kemudian Allah mempunyai sifat ghina, sifat yang kaya. Ya apa? Sifat kaya yang tidak butuh sama orang lain, tidak butuh dengan makhluknya. Summa tafarrada 'anil khalqi bi wasfil ghina. Kemudian Allah menyendiri, artinya mempunyai sifat ghina, satu-satunya yang mempunyai sifat ghina, sifat yang tidak butuh sama orang lain itu hanya Allah. Tidak butuh dengan siapa? Makhluknya. Selain Allah itu butuh dengan makhluk yang lainnya, dan butuh dengan Allah pastinya, gitu. Tapi nek Gusti Allah niku tafarrada 'anil khalqi bi wasfil ghina. Orang butuh sapa-sapa. Mulane sifat Gusti Allah niku napa? Qiyamuhu bi nafsihi. Berdiri di zatnya sendiri, artinya tidak membutuhkan makhluknya. Qiyamuhu bi nafsihi. Lalu misalnya pertanyaan, Gusti Allah jadi ora butuh sapa-sapa, tapi nyatane Gusti Allah nggih malaikat, nyampekno wahyu jenenge malaikat Jibril, nyampekno rezeki jenenge malaikat sapa? Michael itu malaikat yang ditugasi nyebarno napa? Rezeki. Mulane sampean nek rezeki lancar, sering-sering kontak-kontakan karo malaikat Mikael. Nek pengen cepet mati ya kontak-kontakan karo malaikat. Ya, chattingan lah malaikat Mikael nek pengen rezekimu lancar, karena tugasnya malaikat Mikael. Lah kenapa Gusti Allah gawe malaikat ngono? Jare Gusti Allah iku kiamu binafsihi, gak butuh karo makhluk. Nah, iku jawab sampeyan. Gusti Allah iku pengen nyontoni pengen manusa. Dadi wong urip iku aja urip dhewean, butuh sama orang lain. Jadi manusa niku makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Nah, jadi harus iso kerja tim. Cara kasarane ngoten nggih. Aja individu. Harus bisa kerja tim. Manusa iku contoh saka Gusti Allah. Jadi wong iku nek kerja iku aja ditangani dhewe. Bisane iku hasilnya ora iso maksimal. Butuh apa? Butuh. Iku cuma nyontoni ngoten. Wis misal Allah orang nggih malaikat yo iso-iso wae. Wong kiyamuhu binafsihi. Summa khassasa ba'da ibadihi bil husna. Kemudian Allah mengkhususkan sebagian hamba-hambanya
dengan dikasih al-husna, yang dimaksud adalah surga. Jadi artinya tidak semua hamba-hamba Allah itu dimasukkan surga. Tidak semua jin manusia masuk surga. Hanya mereka yang mempunyai keimanan yang bisa masuk surga. Makanya di sini dikatakan summa khassasa ba'da ibadihi bil husna. Fa afadha 'alaihi min ni'amihi ma aysara bihi man syaa wastaghna. Kemudian Allah melopirkan nikmat-nikmatnya kepada sebagian hamba-hambanya yang dikehendaki, sehingga dia merasa cukup, tidak butuh sama yang lain, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, iki ana sing modele hambane Gusti Allah niku digawe gampang kabeh kan iki. Mudah gampang sehingga tidak butuh sama orang lain. Rezekine cukup mawon. Nah, ana sing modele ngoten. Tapi ya ana wa ahwaja ilaihi man akhfaqa fi rizqihi wa aqda. Allah menjadikan seseorang yang rizkinya itu kangelan, cepet, wis golek rezeki nibutangi. Diliwangi kait esu golek rezeki sampai sore. Ijeng mesok rezekine itu kurang wae terus. Ana kaya ngono. Sehingga dia butuh terus dengan rezeki yang dikasih oleh Allah. Ana wa ahwaja ilaihi man akhfaqa fi rizqihi wa aqda. Lah kabeh iku mau idharan lil imtihan wal ibtila. Baik itu orang yang dikasih rezeki yang mudah maupun orang yang dikasih rezeki yang sulit, semuanya itu adalah imtihan. Imtihan apa imtihan artinya? Ujian. Ibtila, cobaan. Nah, gitu. Dawi Gusti Allah di Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian akan aku uji dengan sesuatu yang tidak baik, keburukan, dan saya uji kalian dengan sesuatu yang baik. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah ujian. Termasuk kondisimu kere, kondisimu sugih, itu ujian. Kondisimu dadi wong bodoh, dadi wong pinter, itu ya ujian. Kondisimu dadi anake kiai, anake petani, itu ya ujian. Kondisimu dadi apa? Pejabat dari rakyat gembel, itu ya ujian. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semuanya adalah ujian. Nah, mulane Gusti Allah dawuh tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Gusti Allah gawe urip gawe mati niku ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bodi dites Gusti Allah, bodi sing paling bagus amale iki. Karena mati urip itu ujian sama Gusti Allah. Dan termasuk kita kumpul nyata ke ujian, cobaan sama Gusti Allah. Nah, iso ngadepi ujiannya itu kan. Makanya kita harus sadar terus, yang kita lakukan setiap hari itu adalah ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Ojo dikira lara, gak didik iku tok kan ujian. Sampeyan sehat itu juga ujian. Ujiannya apa? Gelem syukur to ora? Awak sehat gigi ibadah to ora? Nah, sikil iki diginjangkahno ing ngaji apa ora? Apa jangkahane lu ngoreng kon karaokenan terus. Nah, tangan iki nyekel Quran apa? Nyekel Quran apa ora? Apa bendino nyekel game terus? Iya terus. Facebookan terus. Apa nyekel Quran? Itu semuanya ujian. Kita dikasih kesehatan. Ini ujian. Makanya kita harus selalu waspada. Aja sampai lali kalau hidup kita ini juga ujian. Ya awal urip tok itu ujian kan, ujian. Makanya di sini diingatkan oleh Al-Ghazali idharan lil imtihan wal ibtila. Jadi semuanya itu adalah penampakan daripada ujian dan cobaan dari Allah. Summa ja'ala zakata lid-dini asasan wa mabna. Kemudian Allah menjadikan zakat itu sebagai asas, pondasi, wa mabna sebagai pondasi, sebagai nopo? Ini pondasi untuk agama ini sehingga kuat. Nah, makanya zakat itu termasuk bagian dari rukun Islam. Rukun itu artinya pondasi. Rukun Islam melalui itu adalah lakoni kabeh Islam itu kuat. Nah, Islam kuat. Dan di antara pondasi Islam adalah zakat. Wa bayyana an bi fadlihi tazakka min ibadihi man tazakka. Kemudian Allah menjelaskan dengan anugerahnya Allah, orang yang bisa membersihkan jiwanya bisa bersih karena sebab zakat. Wa min ghinahu
Zaka malahu man zaka. Kemudian sebab dari sifat ghinanya Allah, sifat tidak butuhnya Allah, orang yang jiwanya bisa membersihkan harta bendanya dengan melalui zakat. Artinya apa? Dengan berwasilah zakat, seseorang itu bisa mencapai kejernihan hati, kejernihan jiwa, juga kebersihan harta benda dan kesucian harta benda. Wassalatu ala Muhammadinil Mustafa Sayyidil Wara wa Syamsil Huda. Salawat semoga tercurahkan kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mustafa, manusia yang terpilih. Al-Mustafa itu manusia yang terpilih. Sayyidil Wara, yang menjadi pemimpinnya para makhluk. Wa Syamsil Huda, yang menjadi mataharinya hidayah atau petunjuk. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat Nabi al-makhsusina bil ilmi wa tuqa, yang manusia khusus yang mempunyai ilmu dan ketakwaan. Jadi para sahabat, para keluarga Kanjeng Nabi niku termasuk manusia-manusia istimewa, manusia-manusia khusus. Khususnya apa? Karena mereka mempunyai ilmu dan ketakwaan. Mulane ilmu niku penting, takwa niku penting. Cara diringkas ngaji karo ngamalno niku penting. Jadi bil ilmi wa tuqa itu artinya bil ilmi wal amal. Jadi duwe ilmu yo diamalno. Iku sifatnya para keluarga Kanjeng Nabi lan para sahabat Kanjeng Nabi. Wasallama katsiran, dan semoga Allah mencurahkan salam yang banyak sekali kepada mereka. Ini sholawat ya. Jadi muqaddimahnya Al-Ghazali ini diawali basmalah, hamdalah, sholawat. Amma ba'du, fa inna Allah Ta'ala, setelah Al-Ghazali membaca basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian beliau berkata, fa inna Allah Ta'ala ja'ala zakata ihda mabanil Islam. Sesungguhnya Allah menjadikan zakat itu menjadi salah satu pondasi Islam. Ini mau sasinggung kan ya. Jadi pondasi Islam atau rukun Islam itu ada 5. Salah satunya adalah zakat. Kenapa disebut rukun? Soalnya Islam kita niku pengen kuat, ku carane 5 rukun Islam itu dilakoni kabeh. Tur iso nemokno ruhnya di dalam rukun Islam. Nggih. Iso nemokno ruhnya. Wa ardafa bi dzikriha as-salata allati hiya a'la al-a'lam. Setiap Allah menyebut atau memerintahkan sholat, pasti diiringi dengan perintah mengeluarkan zakat. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu mesti perintah sholat kemudian dibarengi perintah zakat. Nah ini perlu keterangan kan. Jadi ibadah secara umum itu dibagi 2. Siji disebut ibadah badan, murni ibadah badan, ibadah fisik. Contohnya apa? Sholat, poso. Ini ibadah fisik, maca Quran. Gambarannya ibadah badan itu ibadah sing gratis, ibadah sing gratis, tidak butuh modal. Itu namanya ibadah badani, ibadah badaniyah. Kemudian yang kedua adalah ibadah maliyah atau ibadah sing kaitannya kali harta benda. Contohnya nopo? Zakat, kemudian nopo? Sedekah, infak. Nah itu ibadah nopo? Ibadah maliyah. Yang ketiga adalah ibadah sing ya ada ibadah badaniyahnya, juga ada ibadah maliyahnya. Napa niku contohnya? Haji, umroh. Haji niku yo ibadah fisik juga ibadah maliyah, karena membutuhkan ongkos. Nah, ongkos ini haji itu ora murah, umroh juga tidak murah. Ya. Mulane saka keterangan iki sampeyan aja heran ketika sampeyan maca buku-buku agama atau buku-buku fikih atau kitab-kitab fikih. Terkadang para ulama kita setelah menjelaskan tentang masalah seputar sholat, terkadang ada yang setelah sholat tadi itu jelaskan tentang masalah poso. Ono kemudian ngono. Soalnya nopo ulama yang memilih semacam itu karena melihat nopo niku sholat poso niku ibadah badaniyah.
Baru kemudian menjelaskan tentang masalah zakat dan haji. Karena zakat itu ibadah maliyah, ibadah apa? Harta. Tapi menurut sebagian ulama lagi dan termasuk yang dipakai oleh Al-Ghazali, boten ngoten, bar jelasno salat, jelasno apa? Zakat. Baru jelasno poso. Dan itu napa sebab niru dawuh Gusti Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nyebut salat dari itu zakat. Nah, nggih. Sama cutimu. Makanya yang begini, napa setiap Allah menyebut tentang perintah masalah salat, pasti Allah mengiring-iringi napa perintah zakat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu didasari dengan 5 perkara. Artinya rukun Islam ada 5. Islam itu bisa kokoh ketika 5 perkara ini bisa berdiri kokoh. Nah, apa itu yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu baca syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sama. Yang kedua, wa iqamis shalah, mengerjakan sholat 5 waktu. 3, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Tambah loro, poso Ramadan, haji. Ya, jadi itu 5 itu jenis rukun Islam. Wa syaddada al-wa'id 'alal muqassirina fiha. Allah mengancam berat orang-orang yang sembrono di dalam masalah urusan zakat. Nah, ya, wong sing sembrono urusan zakat itu diancam keras sekaligus Allah di Quran. Napa niku dawuh? Faqala ta'ala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Iki semuanya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata, orang-orang yang yaknizuna. Yaknizuna itu artinya orang yang menyimpan. Kemudian bisa kita artikan juga menumpuk-numpuk, atau juga bisa kita artikan mengoleksi. Orang-orang yang menumpuk-numpuk atau orang-orang yang mengoleksi, orang yang mengumpulkan dhahaba wal fiddata, emas dan perak. Jadi ngumpul emas perak ditumpuk-tumpuk, dikoleksi. Nah, cara sakniki apa ngoleksi mobil, ngoleksi sawah. Jadi numpuk-numpuk duit ning bank, depositnya digedhekno. Nah, jadi ditumpuk-tumpuk terus, golek duit pirang-pirang. Tuku omah pirang-pirang. Bariku wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak mau berinfak di jalan Allah. Artinya tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi cuma bogawe bariku becut ditabung terus, gak pernah dizakati. Nah, niku. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan adzabin alim, dengan siksaan yang menyedihkan, dengan siksaan yang pedih. Oke. Jadi wong sing gawe ini numpuk-numpuk dunya, numpuk-numpuk harta benda sampai lali mengeluarkan zakat, atau memang sengaja tidak mengeluarkan zakat, maka nanti akan mendapatkan siksaan yang pedih. Napa niku terusane dawuh ning Quran, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhurum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yaitu hari di mana harta bendanya tadi dipanaskan oleh Allah. Jadi napa niku emas kalih perak mau nek cara sakniki harta bendane kuwabe dikumpulno terus dipanasno Gusti Allah fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam. Jadi dunia niku mau dipanasno, diserupakno kaya semacam napa setrika. Nggih. Diserupakno kaya setrika, fatuqwa biha jibahu. Kemudian hartanya tadi yang sudah menjadi benda yang sangat panas dicosno. Nggih, dicosno napa? Jibahu, bathuk. Bathuk dicos. Kolat-kolat ngeten wa junubuhum, lempenge. Lampung itu cos. Wa dhuhurum, keger. Jadi bathuk, pinggang sama napa? Geger dicos kabeh. Ora iso udah. Baru karo dunia ini malaikat ahli neraka, sing jaga neraka, sing nyiksa neraka, ahli neraka
Bariku dunia ini. Hada ma kanastum li anfusikum. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Hada ma kanastum li anfusikum. Inilah hartamu yang dulunya kamu kumpulkan, kamu apa niku tumpuk-tumpuk. Nggih. Sampai kowe ora gelem bayar zakat. Dunyamu sing kanggo nduk manfaatno dhewe gak gelem ngono zakat. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah hartamu ini sendiri yang kalian kumpulkan sendiri. Nah, itu anjemane wong sing mboten purun nglakoni zakat. Wa ma'nal infaqi fi sabilillah, arti daripada infak fi sabilillah dalam ayat tadi, wala yunfiquna fi sabilillah ikhraju haqqiz zakat, yaitu mengeluarkan haknya zakat. Artinya ancaman ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Gitu. Qala al-Ahnaf ibn Qais kuntu fi nafarin min Quraisy. Imam Ahnaf bin Qais berkata, kuntu fi nafarin min Quraisy. Aku pernah bersama sekelompok golongan, sekelompok perkumpulan dari orang-orang Quraisy. Amarra Abu Dzar, kemudian Abu Dzar al-Ghifari, sahabatnya Rasulullah lewat. Maqala, kemudian sahabat Abu Dzar berkata, Basyiril kanizin bikayyin min fi dhuhurihim. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Bikayyin fi dhuhurihim. Nanti mereka itu akan mendapatkan benda yang sangat panas. Bikayyin, kain itu ya semacam cerita apa nih bu? Setrika lah, atau barang yang panas. Dicosno fi dhuhurihim. Nanti di akhirat akan dicosno, ditempel ning apa fi dhuhurihim, ning punggung-punggungnya, gegere. Ya khruju min junubihim, yang mana benda yang panas tadi keluar daripada lempahnya, ditembus kan berarti. Lempahnya dicos, lembus tekan apa? Gegere. Wa bikayyin min kibali aqwabihim, dan berilah kabar kepada mereka nanti di akhirat orang-orang yang mengumpulkan harta kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, nanti akan dicos apa bahasa Indonesia nih? Ya? Dicos. Sunyuk. Berarti dicos kan? Apa bahasa Indonesia nih dicos? Apa? Pokoknya dicos ya. Dicos apa nih? Min kibali akfa ihis. Dari arah nawa sidok kan, sidok. Ya khruju min jibahim, yang keluar daripada apa namanya keningnya. Jadi walhasil orang yang tidak mau mengeluarkan zakat nanti di akhirat di dunia ini niku diserupakno dadi barang sing panas, ibaratkan ya katakanlah seperti setrikaan atau lagi setrika yang panas dicosno ning awake. Wa fi riwayatin ukhra disebutkan dalam riwayat yang lain annahu yudau ala halamati sadi ahadihim. Jadi ada yang mengatakan satu riwayat lagi bahwasanya benda yang panas tadi nantinya didokok ning nopo ala halamati sadi ahadihim, ning kon pentil susune wong sing ora gelem bayar zakat. Kurang pentil langsung ditangi ya. Pentil susune itu wong sing ora gelem apa keluarno zakat. Halamah itu artinya puting. Wah, ini putih apa? Putih susu. Halamah itu artinya saya khruju min naqdi katifihi, yang mana itu keluar dari apa? Dari ini tulang bagi sini kuda baunya. Wa yudau ala nugdi katifihi hatta yakhruja min halamati sadihi yatazalzalu. Jadi tadi barang sing panas mau ditaruh di napa niku tulang baunya sampai keluar daripada puting susunya. Jadi tembus ngoten. Yatazalzalu goncang sekali. Wa qala Abu Dzar al-Ghifari, sahabat Abu Dzar berkata, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi dhillil Ka'bah. Aku pernah sampai berdekatan sama Rasulullah di hadapan beliau
Waktu itu beliau sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Jadi cedak Ka'bah kan. Ini jadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Falamma ra'ani, ketika Rasulullah melihatku, kata sahabat Abu Dzar, qala, Rasulullah bersabda, humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah. Humul akhsaruna. Oh, ini sudah nanti kau mati. Humul akhsarun wa rabbil Ka'bah. Ini nanti mati. Demi Allah Tuhan yang memiliki Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang paling rugi. Fakultu, kemudian aku bertanya, kata Abu Dzar, wa man hum? Sinten iki Kanjeng Nabi sing jenengan maksud wong sing paling nopo? Paling rugi. Qala, Rasulullah menjawab, al-aksaruna amwalan. Orang yang paling rugi adalah orang yang paling banyak harta bendanya. Wong sing paling sugih iku lho paling rugi. Kok sakit kan Nabi? Tapi ora kabeh, illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi. Jadi kecuali orang yang berkata seperti ini, dari arah depannya, belakangnya, arah kanan kiri. Artinya wong sing gelem napa nglaksanakno zakat. Jadi ngowaki kanan kiri lah nggih. Dinapa nasarno harta benda dimehno wong sing ning ngarepe, wong sing kiwa tengene, wong sing samburinya. Kurang lebih seperti itu ya. Wa qalilum mahum, tapi mereka itu sedikit banget, okay? sedikit sekali. Jadi kebanyakan orang-orang yang kaya itu nantinya termasuk orang-orang yang paling rugi. Karena apa? Karena rata-rata mereka tidak beres masalah urusan zakat. Lu kadang ngeten kan, ono sing modele wong sugih niku ketoke ngetokno zakat, tapi asline dulu. Contohnya ngeten misalnya, janjane dhek iku wajib ngetokno zakat 100 juta. Tapi ditokno mek 50 juta. Kanggo ngapusi napa masyarakat. Oh, masyarakat kan gak ngerti kan, piro-pirone sing diketokno zakat. Sing ngerti kan yo dhewe. Jane iku mau nek di total kabeh ternyata dhek wajib ngetokno zakat 100 juta. Daripada dikemungi tonggo-tonggo, wong sugih ke orang ngetokno zakat, akhirnya ngetokno 50 juta. Nah, itu termasuk wong sing iji hurung ngetokno zakat. Nah, ini artinya apa? Dia termasuk kelebu ancaman mau belum beres zakat. Cara menungso dianggap wis beres, mungkin 50 juta itu didumno sak kampung ngono wis seneng ya. Sak RT ngono seneng ya. Dumi di 50 juta. Tapi Gusti Allah boten saged diapusi. Wong kowe iku jatahe ngetokno duit 100 juta, sing ndotokno kok wis 50 juta. Nah, niku besok ana tuntutane. Klebu dawuh Gusti Allah wae besok bakale dicos kalih Gusti Allah teng neraka. Nah, makanya Rasulullah sampai mengatakan humul aksaruna wa rabbil Ka'bah, demi Allah yang mempunyai Tuhannya Ka'bah, mereka adalah orang yang paling rugi. Yang dimaksud adalah wong sing al-aktsaruna amwalan, wong sing paling akeh duwite. Mulane nek sampean iki wong sing termasuk paling sithik duwite, kudune bersyukur. Nah, berarti ora klebu al-aktsaru. Wong sing didhawuhna Gusti Kanjeng Nabi, wong sing paling rugi iku wong sing paling duwite sing paling akeh. Al-aktsaruna amwalan. Nah, lha misale ana sing slamet iku wa qalilum mahum. Jadi sithik tok yang selamat. Artinya kebanyakan orang kaya itu tidak selamat. Kebanyakan orang kaya itu al-aksarun, orang yang paling rugi. Sampai 3 orang Kanjeng Nabi ngeten, ma min sahibi ibilin. Tidak ada orang yang mempunyai ibil. Ibil itu apa? Onta. Wala bakarin. Tidak ada orang yang mempunyai bakor. Bakor itu bisa sapi, bisa kerbau. Wala ghanamin. Dan tidak ada orang yang mempunyai kambing. La yu'addi zakataha, yang mana orang tadi tidak mau maka atau wa asmanahu, kecuali hewan-hewan tadi ya, yang dia miliki kelak di hari kiamat akan datang menjadi hewan yang lebih besar, lebih gemuk daripada hewan-hewan yang dulunya di dunia. Jadi kewan-kewan itu mau janjane kan wajib ditokno zakate. Duwe unta pirang-pirang, duwe kebu pirang-pirang, duwe sapi pirang-pirang. Alaihi ulaha. Ketika yang lain itu sudah hilang, maka akan kembali dari semula. Artinya apa? Wong ahli neraka niku nek kapan disiksa, iku kan langsung ajur. Tapi nek berajur balik nah,
terajun balik nah. Kaya dene nek sampean ndelok film kartun Tom and Jerry kan bobok ngono wepen balik nah. Wepen balik nah. Jadi gak ono matine. Iku padha. Itu gambaran wong ahli neraka ngoten kan. Wong ahli neraka niku ora ono mati. Jadi disiksa wajur mumur ngoten balik nah. Dikopokin nah balik nah. Dan seterusnya. Hatta yuqda bainan nas, sehingga sampai semua putusan diputuskan kepada semua manusia. Dan itu ancaman-ancaman kami wong sing gak gelem bayar zakat. Wa idza kana hadha tashdidu mukharrajan fi sahih. Ancaman ini yaitu ancaman yang ditujukan kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, mukharrajan fi sahih, sudah dikeluarkan atau dijelaskan di dalam kitab sahih, yaitu yang dimaksud adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Faqad shara min muhimmatiddin al-kashfu an asrariz zakat wa syurutiha al-jariyah wal khafiyah wa ma'aniha al-zahirah wal batinah mal iktisari ala ma la yastaghni an ma'rifatihi mu'addiz zakat wa qabiduha. Maka membuka atau menjelaskan, menguak asrar atau rahasia-rahasia seputar zakat, menguak tentang syarat-syarat zakat, baik itu syarat-syarat yang terlihat oleh mata yang jali, yang jelas maupun yang khafi, yang tidak jelas, wa ma'aniha zahira wal batinah, mengupas tentang makna-makna zakat, baik itu makna zakat secara lahiriah maupun secara batiniah, serta menjelaskan sesuatu yang harus diketahui oleh orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang menerima zakat secara penjelasan yang ringkas. Semua itu adalah min muhimmatiddin, termasuk urusan agama yang penting yang perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui. Wayan kasyifu dzalika fi arba'ati usulin. Semuanya itu nanti akan terungkap, bisa kita pahami semua, diringkas menjadi diringkas dalam 4 pasal. Jadi secara garis besar bab zakat ini nanti akan diringkas oleh Imam Al-Ghazali menjadi 4 pasal. Yang pertama, al-awwalu, pasal yang pertama, fi anwa'iz zakati wa asbabi wujubiha, ya, menjelaskan tentang macam-macam zakat dan sebab-sebab diwajibkannya zakat. Itu pasal yang pertama. Pasal yang kedua, asani fi adabiha wa syurutiha adh-dhahirati wal batinah, menjelaskan tentang adab atau etika atau tata krama zakat, syarat-syarat zakat ya secara lahir dohiro maupun syarat-syarat zakat secara batiniah. Kemudian asalisu, pasal yang ketiga, fil qabidi wa syurut istihqaqihi wa adabi qabdihi, menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat, syarat-syarat agar seseorang itu berhak menerima zakat dan tata kramane nerima zakat. Nah, sama dadi wong pikir kono tata kramane napa zakat ubi. Jadi dijelaskan di pasal ketiga. Kemudian pasal yang terakhir nantinya ar-rabi'u fi shadaqatit tatawwu'i wa fadliha, menjelaskan tentang sedekah sunnah dan keutamaan sedekah sunnah. Semuanya itu nanti akan kita bahas minggu depan. Untuk yang terakhir kan, yang terakhir niki tentang kaitannya kenapa niku zakat niku kan kudune ana duwite ya kan. Nah, duwite kan sedih zakat. Gusti Allah menyinggung ning Quran. Iki konsep rezeki yang terakhir aku tutup kanggo konsep rezeki. Iki terakhir ya. Kebanyakan orang urusan rezeki niku biasanya itu pusing dan biasanya niku dadekno wong rata-rata tuh galau. Padahal Gusti Allah mendhawuhna ning Quran, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menginginkan kenikmatan yang sekarang di dunia, itu biasanya wong kepengen sugih, kepengen dipangkat, di kedudukan, di akeh turah. Itu segambar Gusti Allah. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Maka akan aku segerakan apa yang ia inginkan, tapi khusus untuk tapi sesuai dengan yang aku kehendaki dan untuk orang yang aku kehendaki. Iya, itu garis bawahi. Artinya nopo urusan rezeki niku, urusan rezeki niku wis dikersakno Gusti Allah, lan masalah sugih niku wis dikersakno Gusti Allah.
Nomor 1. Nomor 2 nek urusan rezeki ning donya iki iku ora usah ngoyo. Ora usah ngoyo. Karena apa? Wis dijatah Gusti Allah. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Jadi urusan rezeki ora usah ngoyo. Karena apa? Tetep kowe ngoyo kaya apa? Nek bagianmu semono ya semono. Tak bakal iso mundhak. Tapi nek urusan akhirat, iki kan nggih. Urusan akhirat itu kudu ngoyo tur sungguh-sungguh. Terusane dawuh Gusti Allah, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Wa man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia mengusahakan dengan sungguh-sungguh, ya. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia itu dalam kondisi mukmin, beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya yang sungguh-sungguh itu akan dihargai Gusti Allah, akan dibalas Allah dengan balasan yang baik. Jadi diperhatikan, dua ayat itu perhatikan. Gusti Allah gambarno wong sing kepengin urusan dunyane iku lancar tok, kepengin mulya ning dunyane, kepengin rezekine lancar, kepengin dadi wong sugih, kepengin dadi wong sing berpangkat. Ning kono Gusti Allah dawuhane bakal tak turuti ning apa sing tak ngarepno lan wong sing tak kersakno. Nggih. Wong sing tak kersakno. Bahkan kono diancam Gusti Allah. Summa napa niku wau mangka yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Bahkan ana ancamane wong sing mung kepengin ning dunyane niku dadi wong sing mulya tanpa mikirno akhirate, niku ancamane Gusti Allah. Tsumma ja'alna lahu jahannam, beda dadekno jahannam dadi panggonane. Yaslaha madhmuman madhura. Bakal dhek manggoni neraka dalam kondisi terhina, madhura dalam kondisi terusir. Akhirnya sak dianggap Gusti Allah. Di urusan dunya. Nah urusan akhirat, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Jadi urusan akhirat itu kudune bersungguh-sungguh, tenanan. Nek tenanan mesti fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mesti bakal dibalas Gusti Allah, sing balasan iku mau dadi awake seneng. Artinya nopo nek urusan akhirat iku kudune sing tenanan. Dan mesti ana jaminane. Tapi nek urusan dunya, ekspektasimu misalnya kepengen income 1 bulan itu 10 juta, itu nek Gusti Allah yang orang negara itu orang bakal kelakon. Nah iki ora bakal kelakon. Kowe kaya sungguh-sungguh kaya apa orang bakal iso kelakon. Nah iki rahasiane dua ayat niku. Nah mulane alhasil nek kita ngayahi masalah urusan dunia iku kudune aja sampai ngalah no urusan akhirat. Ngayahi urusan dunia kudu semangat, tapi urusan akhirat lebih semangat. Nah, lebih semangat. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah wonten teng kitab Hikam beliau mengatakan istihaduka fima duminalaka. Bersungguh-sungguhmu dalam mencari atau mengusahakan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Itu apa urusan rezeki. Urusan rezeki itu goleki terus sampai kue susah payah. Itu istihad juga fima tuliba minka wa tafsiruka fima tuliba minka apa istihad juga fima dumina laka. Artinya belum salah kita dari Inatailah. Istihad juga fima dumina laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Dari kita hikam, kitab hikam dari Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Istihaduka fima tuliba istihaduka fima dumina laka. Bersungguh-sungguhmu dalam mencari sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Wis ditanggung, napa niku urusan rezeki. Wa taksiruka fima tuliba minka. Sembronomu dalam urusan sing dituntut kowe kudu gelem lakoni, yaiku urusan apa? Ibadah. Urusan dunia, urusan golek rezeki sing wis ditanggung Gusti Allah,
kowe semangat luar biasa. Tapi nek kowe urusan ibadah taksir, sembrono, rasa-rasa kesep males. Dari Imam Ibnu Athaillah, dalilun alam timasil basirati minka, itu menjadi dalil bukti bahwa mata hatimu itu sudah redup. Okay? Mata hatimu itu sudah redup, padam. Nah, itu bukti. Makanya dawe al Imam Ibnu Athaillah niki kanggo ngrayangi awake dhewe. Ojo kanggo ngrayangi wong. Nek ngrayangi wong kok marai tersinggung. Nah, nggih. Amune sing ngrayangi wong wedok. Tapi kanggo ngrayangi awake dhewe. Jadi awake dhewe iku termasuk tipikale wong sing semangat golek donya, apa semangat golek akhirat, apa semangat loro-loro. Saya kira angel wong sing iso semangat loro kalane. Misalnya kalah salah siji. Lah misalnya kalah salah siji nih, ojo sampai klebu dawuh Ibnu Athaillah, iku wong sing semangat golek donya, rasa-rasa golek akhirat. Aja sampai klebu dari Gusti Allah wau. Dan dari Gusti Allah wau niku secara garis besar ngajak ning kita nek urusan akhirat niku wasa'alaha sa'yaha. Jadi bersungguh-sungguh. Tapi nek urusan dunia gak usah terlalu bersungguh-sungguh karena sama aja. Dan ini sing terakhir niku untuk masalah urusan rezeki supaya ini nopo awake dhewe ning dunia niki aja sampai terlalu pusing masalah urusan rezeki. Nek pusing sedilo ora masalah kan, aja sampai berkepanjangan. Jadi santai mawon karena sudah ada catatannya seperti ibadah, benahi sholat kita, benahi ketakwaan kita kepada Allah, benahi khidmah kita kepada orang tua kita, insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan penjabaran tentang seputar zakat. Mungkin wonten berkah manfaatipun. Amin Allahumma